Kerinduan kami Tuhan, ingin menjadi sidang mempelai Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, beri tanda pada diri kami ini. Tanda sebagai milik kepunyaan Tuhan. Sehingga ketika kami memiliki tanda itu, kami tidak dapat digugat oleh setan. Tapi kami 100% menjadi milik kepunyaan Tuhan. Amin. Yang dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon terus belas kasihan-Mu. Berikanlah kami firman Tuhan. Ajarlah kami. Bawalah kami tetap berjalan dalam rencana Tuhan. Sebab kami sadar, di luar Tuhan, hidup kami ini akan binasa. Oleh sebab itu berikan firman-Mu. Urapi kami semua. Urapi hamba-Mu secara khusus. Jadikan hidup ini saluran berkat. Dan kami mengusir segala kuasa-kuasa yang lain yang bukan bersumber dari Tuhan. Dipatahkan, dihancurkan. Dan kami mendapat kemenangan. Karena Kristus kepala ada bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa bersama, kita katakan amin. Silakan duduk, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat kita sekaliannya. Shalom. 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 Tentu kita berada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Ya, salam jumpa kembali dengan sidang jemaat Tuhan yang ada di Tanjung Uban ini, sebab sudah beberapa kali kebaktian saya tidak bisa bersama-sama dengan saudara di tempat ini karena kesibukan kita dalam mempersiapkan yaitu fellowship kita yang sudah terlaksana ya di Kota Batam ya sejak tanggal 1 sampai tanggal 3 yang lalu. Dan kita masih dihadiri oleh saudara-saudara kita, termasuk hari ini ada Ibu Maria dengan Ibu Pendeta Loster Mente dari Tebing Tinggi. Dan tadi juga masih ada tamu dari Australia, saudara itu Pastor Lado, ya baru kembali sore hari ini setelah beberapa minggu bersama-sama dengan kita. Tentu satu kebahagiaan kita sebagai panitia, tentu kita sudah ditolong Tuhan, sudah bisa melakukan sesuatu pada tahun 2023 ini dalam rangka fellowship secara internasional. Dan kali ini ada beberapa negara yang terlambat untuk hadir karena visa mereka belum keluar waktu kita fellowship tanggal 1, 2, dan 3. Jadi mereka ingin betul-betul datang kembali. Ya, karena visanya sudah keluar, mereka bermohon supaya ya dapat mengikuti ibadah kita yang lain ya pada yaitu bulan Maret kita akan adakan fellowship di Ujung Batu Rokan ya tanggal 7 minggu yang pertama di bulan Maret. Tapi saya harap sebelum mereka ke sana kiranya Tuhan ya mengizinkan mereka melayani di sini, terutama mereka yang ada dari Pakistan dan India. Ya kita doakan saudara, ya saking rindunya mereka ngotot tetap datang walaupun pesta sudah usai saudara. Ya ngotot untuk dapat hadir untuk menerima berkat Tuhan lewat firman Tuhan. Ya, ini satu kemurahan Tuhan setelah
lewat pandemi COVID-19, kita sepertinya diberi Tuhan kesempatan untuk semakin mempersiapkan diri di hari-hari terakhir ini. Ya, tentu jemaat Tuhan juga di Tanjung Uban, saya harap gairah saudara dalam mencari Tuhan, dalam beribadah kepada Tuhan, jangan sampai kendor, jangan sampai dingin. Terlalu berat resikonya kalau kita dingin secara rohani. Ya. Dan terlalu berat resikonya kalau kita mengalami sesuatu yang semakin merosot. Ya. Berat resikonya. Ya. Sebab itu maka saya dan saudara harus tetap meminta kepada Tuhan. Seperti nyanyian kita tadi. Beri tanda di tubuhku. Ya. Tanda apa yang perlu kita miliki dari Tuhan? Saya selalu mengatakan tanda kepemilikan Tuhan. Sebab ada 2 tanda. Ya. Dan tanda itu menentukan siapa pemilik hidup kita. Kalau kita tidak memiliki tanda dari Tuhan, maka ada tanda yang lain sebagai pemilik hidup kita. Itulah 666. Ya. Tanda kepemilikan antikris. Ya. Kalau sudah termeterai dengan tanda antikris, tak ada ceritanya selamat. Semua yang dicat dengan tanda 666, semua pasti binasa. Ya. Saya seringkali menerangkan tanda itu sebenarnya ya menunjuk kepada perkara roh. Ya. Bukan 6 secara huruf. Roh. Ya. 6, 6, 6. Ya. Dan kalau secara roh, angka 6 itu angka manusia yang dikuasai oleh daging. Ya. Hidupnya dalam kekuasaan daging. Ya. Jadi saudara, ya, orang yang dikuasai oleh daging, orang yang dikuasai oleh hal-hal yang duniawi, orang-orang yang dikuasai oleh dosa, itu semua akan menjadi miliknya antikris. Maka kitab Nabi Yehezkiel mengingatkan, tanda yang dari Tuhan itu beda, saudara. Ya. Yehezkiel pasal 9 dari ayat 6 diterangkan di sana. Coba sebentar dulu. Ayat yang ke-6. Ya. Orang-orang tua, teruna-teruna, dan dara-dara, anak-anak kecil, dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu, jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Jadi ada tanda sebagai jaminan. Kalau di sini disebut huruf T. Ya. Dan ini diberikan tidak kepada sembarangan orang.
Kalau di ayat 4, ayat 4, ya, firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. ya. Jadi tanda itu diberikan kepada Yerusalem. Yaitu Yerusalem. Tuliskanlah huruf T. Ya. Saya selalu mengatakan Yerusalem adalah menunjukkan sidang mempelai Tuhan. Ya. Tadi pagi kita dengar Pastor Lado menyampaikan Yerusalem yang baru. Itulah gereja Tuhan. Itulah mempelai Tuhan. Ya. Makanya tidak heran saudaraku, dalam Wahyu pasal 21 itu menunjukkan mempelai Tuhan. Ayat 10. Ya. Ayat yang ke-10. Ya. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem turun dari sorga dari Allah. Ya. Siapa itu? Terus. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, Ya. dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Kalau kita turun ke ayat 9, ya. Ayat 9, maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Jadi Tuhan mau tunjukkan pengantin perempuan mempelai anak domba. Kalau ayat 10, itulah kota Yerusalem yang baru. Dan kota Yerusalem yang dinubuatkan dalam Yehezkel pasal 9, saudaraku, ini yang diberi tanda. Tanda huruf T. Kenapa diberi tanda huruf T? Karena orang-orang Yerusalem yang sudah berkeluh kesah, yang sudah bayar harga dalam pengikutannya kepada Tuhan. Tuhan mau berikan jaminan. 100% Tuhan mau berikan jaminan. Jaminan bahwa mereka adalah milik Tuhan. Semua yang memiliki huruf T sebagai tandanya, maka ini yang tidak boleh kena aniaya antikris. Di ayat 6 tadi, Yehezkel 9 ayat 6, ya, di sana diberi perintah. Terus dibacakan, Orang-orang tua, teruna-teruna, dan dara-dara, anak-anak kecil, dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. apa? Bunuh dan musnahkan. Bunuh dan musnahkan. Terus, Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu, jangan singgung. jangan Singgung. singgung. Terus, Dan mulailah dari tempat kudusku,
Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Jadi aniaya itu dimulai dari tempat kudus. Dimulai dari tua-tua. Kalau sekarang dimulai dari gereja. Jadi gereja Tuhan, sidang jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, yang tidak memiliki tanda kepemilikan Tuhan. Ini sasaran pertama dari aniaya antikris. Maka tidak heran kalau Petrus berkata, penghukuman dimulai dari dalam bait suci. Jadi bukan di luar bait suci, di dalam. Makanya orang-orang yang di dalam, orang-orang yang sudah di dalam Kristus, yang sudah percaya, Tuhan masih akan periksa kehidupan kita. Adakah tanda kita sudah kepunyaan Tuhan? Maka tadi lagu kita, beri tanda di tubuhku sebagai milikku, sebagai sendiri. Oh, ku rindu untuk menjadi mempelai perempuanmu. Ku cinta ini tanda harus pasti. Sudah adakah itu dalam diri kita pribadi lepas pribadi? Maka saudara, tema besar kita dalam fellowship kita, saya sudah menekankan, kamulah bangsa yang besar. Tuhan membuat kita bangsa yang besar, yang diberkati, yang masyhur, dan yang akan menjadi berkat. Puncak daripada menjadi bangsa yang besar itu adalah kita menjadi sebuah kumpulan yang disebut sidang mempelai Tuhan, tubuh Kristus. Kalau kitab Wahyu menentukan orang-orang yang tidak terhitung jumlahnya. Ya. Wahyu pasal 7 berlanjut sampai Wahyu 19. Ini kumpulan besar orang yang tidak terhitung jumlahnya. Saya sudah berbicara dalam kebaktian kita yang lalu. Apakah kita ini sudah berada di situ? Sudahkah saudara masuk dalam kumpulan yang besar itu? Ternyata saudara, syarat yang pertama harus menjadi anak-anak Abraham.
Pada saat kapan kita disebut anak-anak Abraham? Kitab Galatia mengatakan saat kita sudah berada di dalam Kristus. Tadi khotbahnya Pastor Ladu dari Australia. Kenapa harus Abraham? Apakah tidak banyak orang lain di luar Abraham pada zaman itu? Mengapa harus Abraham? Untuk melahirkan sebuah bangsa yang besar, gereja Tuhan, sidang mempelai Tuhan. Orang yang pertama direkrut Tuhan adalah Abraham. Andai kata Tuhan melihat latar belakang Abraham, Tuhan tidak akan pernah memilih Abraham. Kalau dari sudut pandang latar belakang. Sebab apa saudaraku? Sebab nenek moyang Abraham, orang tua Abraham yang bernama Terah, ternyata penyembah berhala. Tapi langkah pertama, kenapa Abraham menjadi orang yang patut menjadi bapak orang percaya? Ternyata kalau kita lihat Roma pasal 4, Roma pasal 4 dari ayat 16. Roma pasal 4 dari ayat 16. Ayat 16. Ya. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Jadi Bapa telah menentukan Abraham menjadi bapak kita semua. Apa dasarnya? Ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Iya. Jadi Tuhan yang tetapkan Abraham menjadi bapak. Inilah yang disebut kasih karunia. Inilah yang disebut kedaulatan Tuhan. Kalau dari latar belakang, sama dengan yang lain. Tapi karena Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang memilih, dan ketiga Tuhan menjatuhkan pilihannya kepada Abraham. Modal pertama, Abraham percaya. Terus, Mak, ya. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah
yang kepadanya ia percaya, Terus yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. ketika Tuhan tetapkan Abraham, modal pertama dari kehidupan Abraham, dia percaya, dia responi firman Tuhan. Dia respon apa yang telah ditetapkan Tuhan. Dia responi. Maka seringkali saya katakan, Tuhan tidak ingin gagal dalam menetapkan hidup kita. Asal kita respon. Orang yang respon akan firman Tuhan, hidupnya tidak akan gagal. Amin. Ketika Tuhan tetapkan, dia percaya. Haleluya. Kau akan menjadi bapak banyak bangsa. Dia percaya. Padahal waktu itu dia sama sekali belum punya anak. Sama sekali belum. Tapi dia percaya. Itulah iman. Belum punya loh. Walaupun dia sudah punya seorang pada waktu itu istrinya yang bernama Sarah. Masih mandul. Nanti di tengah-tengah perjalanan hidupnya, Sarah memberikan Hagar kepadanya agar melahirkan anak. Tapi anak itu pun tidak pernah dijanjikan Tuhan kecuali lewat Sarah. Bahkan lebih dalam lagi. Ada perempuan lain yang bernama Ketura. Bisa melahirkan anak. Tapi tidak pernah disebut anak perjanjian. Dari Hagar, dari Ketura, yang diharapkan oleh Tuhan sesuai dengan ketetapan Tuhan harus dari Sarah. Kalau orang percaya karena sudah melihat, nggak butuh iman. Orang percaya kalau belum melihat, itu namanya iman. Maka saudara, di ayat 18.
Ayat 18. Ya, Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. secara lahiriah tidak ada dasar untuk berharap. Tapi karena dia punya iman, iman yang berdasarkan firman Tuhan. Menurut yang telah difirmankan. Abraham percaya. Dan hebatnya, iman Abraham tidak sekedar percaya, tapi iman yang mampu melewati semua kelemahan-kelemahan. Itu di ayat 19. Ayat 19. Ya, Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. imannya tidak menjadi lemah. Saudara, ini modal pertama untuk tergenapinya rencana Tuhan dalam hidup Abraham. Iman percaya yang tidak pernah lemah. Kalau saudara berharap kepada Tuhan, tidak cukup hanya iman percaya. Harus tambah lagi, iman yang tidak pernah lemah. Haleluya. Iman percaya yang tidak pernah lemah. Jadi nggak pernah lemah, saudara. Imannya tidak akan menjadi lemah. Karena banyak orang percaya di tengah jalan imannya lemah. Tapi Abraham tidak. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun umurnya sudah beranjak kira-kira 100 tahun. Saudara, Tuhan melihat kehidupan seperti inilah jalur yang Tuhan pakai untuk melahirkan bangsa yang besar. Orang-orang percaya yang tidak pernah lemah imannya. Tidak terpengaruh oleh usia. Tidak terpengaruh keadaan fisik. Oh, ini luar biasa, saudara. Ya. Bukan saja tidak terpengaruh oleh keadaan fisik, usia. Tidak terpengaruh dengan hukum alam. Di sini disebut bahwa rahim Sarah telah tertutup.
Tapi ayat 20, Ayat 20, tetapi terhadap janji Allah, ya, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, terus malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. jadi tidak ada yang bisa mempengaruhi imannya. Malah ia diperkuat dalam iman. Semakin lemah fisiknya, semakin kuat hukum alam untuk menghalanginya. Ternyata iman Abraham makin kuat. Diperkuat. Nah, ini hebatnya saudara. Jadi justru kita ini diperkuat iman kita. Justru kalau ada yang membatasi kita. Dibatasi oleh keadaan alam. Dibatasi oleh keadaan fisik. Dibatasi oleh usia. Tapi batasan-batasan itu justru digunakan Tuhan untuk memperkuat iman Abraham. Karena iman digunakan untuk mempercayai firman Tuhan yang tidak ada menjadi ada. Kalau sudah ada, ya nggak perlu iman. Itu sebabnya kenapa orang yang beriman, orang yang mempercayai firman Tuhan itu adalah orang yang paling berbahagia. Saya selalu mengatakan, kalau firman Tuhan sudah tampil, semuanya jadi. Ada dua hal dari diri Tuhan yang perlu selalu kita perhatikan. Itulah firman dan Roh Kudus. Kalau firman dan Roh Kudus sudah tampil, semua akan jadi. Biasanya sebelum diciptakan Tuhan lewat firman, Roh dulu yang kerja. Maka dalam istilah kitab Kejadian, Roh Allah melayang-layang. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, melayang-layang itu sepertinya karena tidak ada tempat. Tapi kalau dalam terjemahan lain, Roh Tuhan itu mengerami. Sebelum dilahirkan. Biasanya kata mengerami itu ditujukan kepada misalkan telur. Ya. Telur ayam dierami. Ya. Lalu setelah dierami, menetaslah ia. Ketika Roh Allah mengerami. Jadi sebelum Tuhan berfirman, jadilah, dierami dulu. Roh Kudus bekerja
untuk mengerami. Agar satu kali kelak lahir, tercipta apa yang dikehendaki Tuhan. Dan ketiga, Roh Tuhan kerja bagaikan mengerami. Roh Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Firman juga Tuhan itu sendiri. Kalau kita lihat induk ayam mengerami, itu hari ini dirami bukan langsung hari ini menetas. Tunggu dulu 21 hari. Baru terjadi penetasan. Sembilan 19 hari belum. Tapi 19 hari sudah bakalan menuju penetasan. Biasanya 20 hari udah mulai dia patok-patok itu. Dinding-dinding telur. Ya, mulai keluar muncungnya. 21 hari jadilah dia anak ayam. Ya. Waktu dia jadi telur, harganya masih murah. 2.500. Tapi kalau udah netas berapa harganya? Biasanya kalau anak ayam kampung itu di atas 8.000. Anehnya saudaraku, kalau udah besar lebih mahal lagi. Jadi ayam penyet. Kalau kita ke Batam, ke Singapura, lebih mahal lagi. Karena ayamnya telah berubah. Ya kalau ayam penyet itu masih makanan yang paling populer di Batam. Tapi kalau sudah chicken rice, ya apalagi yang sering itu di anak-anak suka, paling suka itu. KFC ya. Wah itu lebih lagi saudara. Tapi semua itu terjadi karena ada yang mengerami. Makanya dalam Alkitab berkali-kali dikatakan Roh Allah melayang-layang. Lalu firman Tuhan jadi ketika Abraham mempercayai firman Tuhan, Roh Kudus sudah lebih dulu bekerja. Untuk apa? Bukan saja membuat dia percaya, tapi membuat imannya tidak lemah. Saya mau katakan, rencana Tuhan terwujud dalam hidup kita. Tidak cukup dengan modal percaya, tapi yang kedua, modalnya adalah tidak pernah lemah imannya.
Anda tahu pekerjaan setan akhir zaman? Sasarannya melemahkan iman. Kenapa dia goncang persoalan ekonomi? Kenapa diizinkan melalui pencobaan pandemi COVID-19? Sebenarnya apa yang dimainkan setan di balik layar? Supaya banyak orang percaya memiliki iman yang lemah. Dan hari-hari ini dampaknya kepada ekonomi. Daya beli manusia dirontokkan. Sasarannya supaya iman kita lemah. Jadi kalau Tanjung Uban ini bisa lolos menghadapi iman yang dilemahkan, Anda tetap bisa memiliki iman yang kuat. Karena Tuhan punya rencana besar dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Saya selalu mengatakan kalau setiap saya ketemu sama jemaat kita, baik yang bekerja, berjualan di pasar-pasar, baik usaha-usaha kecil, saya selalu mengatakan, kalau kalian bisa lewati fase pelemahan iman, tapi iman kita tetap kuat, rencana Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Makanya kita bikin fellowship ini kali ini, tahun ini. Ya. Saya mau melihat campur tangan Tuhan. Ternyata kita tidak dilemahkan keadaan. Haleluya. Haleluya. Kita bisa melayani tanpa harus ada utang 1 rupiah. Saya melihat campur tangan Tuhan luar biasa. Dalam tempo 2 minggu, melalui persembahan jemaat, Tuhan siapkan hampir 500 juta. Saya hanya cukup menunggu dan bertanya, sudah berapa mas, banyakkah persembahan yang masuk? Sampai saya dikoreksi sama bendahara kita. Bapak salah ngomong katanya. Apa salah ngomong saya? Ada orang yang korban 40 kilo, Bapak bilang 40 karung. Ya saya kan nggak tahu, orang sama-sama kah di depan. Saya kira karung, saya bilang. Pengumuman. Telah terkumpul beras. 10 karung, 20 karung, 40 karung. Lalu Ibu Ras bilang sama saya, Pak, bukan 40 karung, Pak. 40 kilo. Jadi belum cukup, saya bilang. Belum, Pak, katanya, karena Bapak salah ngomong. Makanya kalau ngomong itu harus ditulis biar jangan salah iman. Tapi puji Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Ternyata semua Tuhan bereskan. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Haleluya. Wah ini loh. Ya, ini
hebatnya Tuhan. Ini baru setelah COVID-19. Jadi sampai saya bilang sama Tuhan begini, saya ngobrol sama Tuhan. Tuhan, kalau tahun depan silahkan kau kirim sebanyak-banyaknya lagi. Peserta terserah. Biasanya pemegang rekor dari Vietnam ya. Biasanya 200 orang itu. Kali ini dari Vietnam cuma 37 orang. Karena mereka juga mengalami kesusahan ekonomi. Saya bilang, Tuhan, tahun depan kau kirim lagi seperti dulu. Tapi saya lihat nanti tahun depan ini bukan lagi Vietnam nomor 1, India. Kalau saudara yang ikut fellowship, ada India yang brave itu. Yang jambangnya dari rambut sampai ke sini ketemu. Penampilannya nggak meyakinkan, saudara. Ngundang saya, Pak, bawa semua peserta ini, dan bawa semua keluarga Bapak. Kami siap melayani di India. Dalam hatiku penampilannya, cara pakaiannya nggak meyakinkan. Sampai 3 kali dia berturut-turut ngomong. Di hari terakhir baru saya yakin. Dia bilang sama saya, bawa sebanyak-banyaknya. Ternyata saudaraku, dia hamba Tuhan pengusaha perkebunan. Kami sudah siapkan. Belum pernah saya ditantang begitu. Biasanya tolong datang Pak, tapi makan dan minum hotel kalian yang kasih. Kali ini enggak, saudaraku. Suruh datang aja. Sampai saya bilang, Pak Juni, biasanya kalau kita pertama kali ke Filipina kemana-mana, kita harus siapkan makan ya, hotel dan sebagainya. Kali ini kita ditantang. Asal mau datang, disiapkan semua. Saudara, tidak cukup hanya percaya. Harus diperkuat iman kita. Justru di situasi-situasi yang tidak enak, saudara. Terjadi masalah, terjadi pergumulan. Tapi Tuhan tetap bekerja. Mengerami, berfirman untuk melahirkan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Imannya diperkuat dalam imannya. Jadi tahap pertama percaya. Tahap kedua berikan iman saudara diperkuat. Haleluya. Kalau iman sudah diperkuat, yakinlah saudara, semua persoalan tidak akan mampu melemahkan saudara. Haleluya. Semua pergumulan tidak akan mampu merobohkan iman kita. Yang memperkuat bukan kita, Tuhan. Di waktu kapan iman kita perlu diperkuat? Saat secara alam kita sedang bergumul. Secara fisik kita sedang bergumul. Secara waktu kita sedang bergumul. Bergumul dalam waktu itu nggak gampang, saudara. Kalau kita disuruh menunggu
Kalau mungkin menunggu 1 jam gampang lah. Tapi kalau kita menunggu disuruh bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun, oh ini nggak gampang loh. Kalau 1 tahun mungkin masih sebentar. Kalau sampai 25 tahun, itu bukan waktu yang singkat loh. Makanya banyak orang berdoa karena 1 tahun belum terjawab, udah mulai melep, orang Batak bilang. Mulai lemas doanya. Oh Tuhan. Waktu 1 hari menunggu masih berapi-api. Oh Tuhan, aku percaya Tuhan. Besok Tuhan buka jalan. Seminggu nggak berani lagi bilang besok. Setahun. 20 tahun. Saya lihat proses juga menentukan. Supaya Abraham menjadi bangsa yang besar, diberkati, masyhur, dan menjadi berkat. Prosesnya panjang. Supaya Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir, prosesnya panjang. Supaya Yakub menjadi Israel, prosesnya panjang. Dia tidak lahir sebagai Israel, dia lahir sebagai Yakub. Prosesnya bukan 1 hari loh. Puncaknya namanya dirubah menjadi Israel. Setelah dia bergumul dengan Tuhan. Dan ketika di tengah pergumulan itu dia kalah. Sebelum dia kalah, namanya belum berubah menjadi Israel. Dia bukan kalah terhadap musuh. Dia harus kalah terhadap Tuhan. Karena Yakub selalu menang. Maka orang yang selalu menang terhadap yang lain, tapi tidak mau kalah terhadap Tuhan, nggak akan diberkati. Setelah dia kalah, setelah pangkal pahanya dipatahkan, setelah dia cacat, saat itulah dia keluar menjadi orang yang diberkati Tuhan. Makanya kalau sama orang lain menang, sama Tuhan harus kalah. Haleluya. Kalau sama Tuhan kita kalah, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa. Dia bisa berdamai dengan kakaknya Esau setelah kakinya pincang. Andai kata Yakub datang kepada Esau dengan kaki yang masih utuh, tak akan terjadi perdamaian. Tapi dari jauh Esau sudah melihat Yakub. Waduh, si pincang sedang datang. Memang pertama di depan daripada Yakub. Sudah dia kirim lebih dulu anak-anak domba.
sebagai tanda hormat. Tapi yang paling mengesankan Esau, dia melihat adiknya datang. Bukan sebagai orang yang gagah perkasa lagi. Sebagai orang yang sudah cacat. Sebagai orang yang perlu belas kasihan. Apalagi ketika Yakub berkata kepada Esau, aku melihat engkau, melihat abangku, seperti melihat Tuhan. Dia datang dengan kerendahan hati. Maka Esau tidak berat untuk menerima. Padahal selama ini Yakub selalu menang. Dia menang melawan kakaknya sendiri. Dia siapkan kacang merah saat dia tahu abangnya pulang dengan kelaparan. Dia sudah siapkan strategi untuk membeli hak kesulungan dari abangnya. Ketika kakaknya minta satu cangkir kacang merah. Langsung Yakub berkata, juallah hak kesulunganmu kepadaku. Esau pikirnya aku udah kelaparan gini. Untuk apalah hak kesulungan itu? Oke lah. Terjadilah transaksi. Dan yang dibeli oleh Yakub hal yang gak kelihatan. Hak kesulungan. Bukan berupa barang, saudaraku. Akhirnya Esau melepaskan hak kesulungannya, dibeli oleh Yakub. Dia menang terhadap Esau. Esau kalah. Sampai ketiga bapaknya mau memberkati Esau. Dia rampas di tengah jalan lewat penipuan. Dia selalu menang. Ngadapi mertua soal tipu menipu pun 10 kali dia ditipu mertua. Ini kan paling sakit ngelawan mertua. Itu pun dia menang dengan kelicikannya. Karena setiap kambing domba yang lahir, yang berbelang-belang, yang berbintik-bintik, menurut perjanjian harus milik Yakub. Dia bisa mengubah aturannya lahir polos menjadi lahir berbelang-belang. Hanya melalui ranting-ranting kayu. Bayangkan saudara, menang dia. Makanya dia pulang ke negerinya. Pulang kembali ke daerahnya. Dengan membawa kambing domba yang sangat banyak. Kenapa? Menang melawan mertua. Tapi jangan lupa saudara. Selama dia menang, dia akan orang yang kalah. Tapi setelah dia kalah terhadap Tuhan, dia menjadi pemenang. Haleluya.
Makanya kalahkan dirimu kalau sudah sama Tuhan. Haleluya. Bilang sama Tuhan, untuk Engkau Tuhan aku kalah. Aku takluk. Maka saya senang lagu kita itu. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus. Sujud di depan tahta, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu dari karya kasih-Mu yang bagi-Mu segala puji, hormat, kemuliaan. Engkau yang Yesus, Raja berkorban selamat buat dia menang atas hidup saudara. Haleluya. Jangan kita yang menang terhadap Tuhan. Terhadap musuh kita bisa menang. Terhadap Tuhan kita harus di pihak yang kalah. Biar kalah, semalam-malaman bergumul, harus bersedia kakinya dipatahkan. Pangkal paha adalah kekuatan untuk berjalan dan berdiri. Kalau kita bisa melanjutkan perjalanan hidup kita di tengah-tengah kelemahan, itulah yang disebut iman yang dikuatkan. Haleluya. Iman yang dikuatkan. Untuk menjadi bangsa yang besar, berikan kesempatan bagi Tuhan menguatkan iman kita. Dan setelah iman diperkuat, yang ketiga, dan ia memuliakan Allah. Itu Roma 4 ayat 20. Sekali lagi Pak. Ayat 20. Iya. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Iya. Jadi iman percaya, iman yang diperkuat, memuliakan Tuhan. Ini hierarkinya. Kalau sampai saudara dan saya sudah sampai kepada memuliakan Tuhan, waduh, itu puncaknya saudaraku. Ya. Kalau sudah sampai kepada tahap memuliakan Tuhan, itu puncaknya. Dalam kitab Roma pasal yang kedua, ya, ayat 6 sampai 8. Ayat 6 sampai 8. Ya. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Terus, yaitu hidup kekal kepada mereka
yang dengan tekun berbuat baik, Stop dulu. Tekun, berbuat baik, terus mencari kemuliaan, mencari kemuliaan. Terus, kehormatan, ya, dan ketidakbinasaan. terus, Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. iya. Jadi puncak yang kita cari adalah mencari kemuliaan, kehormatan, ketidakbinasaan. Supaya itu tercapai, maka tahapannya pertama percaya, iman diperkuat. Dan yang ketiga, muliakanlah Tuhan. Carilah kemuliaan Tuhan. Carilah kehormatan untuk kemuliaan Tuhan. Carilah ketidakbinasaan. Saya ketika baca ini, bukan hanya ditunggu, dicari. Mencari kemuliaan. Mencari kehormatan. Mencari ketidakbinasaan. Jadi dengan kata lain, untuk mendapatkan kemuliaan itu, cari. Untuk mendapatkan kehormatan itu, cari. Untuk mendapatkan ketidakbinasaan itu, cari. Jangan berdiam diri. Haleluya. Haleluya. Kehormatan, kemuliaan, ketidakbinasaan harus dicari. Tidak banyak orang mendapatkan itu. Dari 12 suku Israel, ternyata yang paling dominan mendapatkan itu adalah suku Lewi. Mencarinya lewat ibadah, mencarinya lewat pelayanan. Maka Tuhan Yesus berkata, barang siapa melayani aku, dia dihormati oleh Bapa. Pelayanan ini membuat kita terhormat. Haleluya. Tak ada yang dihormati Tuhan kecuali yang melayani Dia. Maka jadi pelayan-pelayan dalam tubuh Kristus, dalam jemaat lokal kita. Saya lihat, ya, sekarang generasi kedua sudah mulai tampil. Ya, saya senang anak-anak kita, baik anak-anak dari Tanjung Uban, sudah mulai masuk dalam pelayanan, ikut melayani dalam tim pembangunan tubuh Kristus di Batam. Saya melihat baik yang terlibat menyiapkan makanan, kebersihan, ya, dan yang lain-lain. Ya. Sampai semalam saya lihat masih ada muda-mudi yang terus melakukan pembersihan, terutama di lantai 3. Tempat menginapnya para hamba-hamba Tuhan. Ya. Saya senang mereka bahkan yang bekerja, membagi waktu kerja dan pelayanan, membagi waktu kuliah dengan pelayanan. Ya. Saya lihat generasi kedua ini akan menggantikan generasi kita. Tentu akan muncul generasi ketiga. Ya. Biasanya gereja itu akan selesai. Kebanyakan gereja selesai di generasi pertama. Generasi pertama lewat, biasanya generasi anak-anak udah selesai. Gerejanya dijual, ya, karena jemaat sudah tidak ada lagi yang komitmen. Saya harap generasi kedua kita bukan malah gereja kita ini dijual. Gereja ini tambah besar nanti. Enggak, amin saudara.
Saya udah pikir-pikir gimana caranya merubah gereja nih biar jangan ada tiang-tiangnya. Ya. Gimana caranya supaya tiang-tiang ini berubah? Ya. Kalau di Batam saya termotivasi oleh teman-teman. Pak Pendeta, Pak Gembala, buatlah stadion di Batam ini. Khusus untuk KKR. Dalam hatiku kalau Tuhan kasih tanah, saya akan bangun stadion. Stadion kecil-kecilan aja muat 5.000 sampai 10.000 orang. Jadi kalau kita KKR, kulit hitam datang. Ya. Kulit hitam aja datang, saudara tahu. 1/4 penduduk dunia ini selesai kita buat. Karena di dunia ini negeri penduduknya terpadat di dunia hanya 2, China dan India. Kalau 2 bangsa ini dimenangkan, ingat saudara, selesailah pekerjaan Tuhan. Dia akan datang segera. Ya. Saya sudah KKR di India. Hati mereka banyak yang haus dan lapar. Ya. Saya sudah KKR di Cina. Hati mereka haus dan lapar. Ya. Mereka sangat membuka diri untuk India. Walaupun selama ini berat resikonya menerima Yesus. Tapi belakangan ini saudara, mereka sudah punya hati yang sangat terbuka. Maka saya selalu maunya para hamba Tuhan, generasi yang ketiga ini adalah generasi yang bisa berbahasa Cina. Mungkin Mandarin atau bicara bahasa suku. Atau bahasa India, Hindi, saudara. Ya. Jangan hanya nonton film India, nih. Kalau bisa khotbah pakai bahasa India. Ya. Mereka berbahasa Inggris bingung saya. Karena setiap ngomong pasti geleng-geleng kepala. Dia mau tanya kabar pun sambil gini-gini kepalanya. Saya pikir semua tidak. Saya sambil panggil anak saya, Bar tolong dulu terjemahkan Papa dulu. Terjemahin dulu. Iya Pak, agak sulit bahasanya karena bercampur dengan Hindi. Ya, begitu juga bahasa Inggrisnya China, bercampur dengan bahasa Cina, pakai lah. Gola. Ya, ada lah-lahnya ini saudaraku seperti Singapura dan Malaysia. Jadi kalau orang bule langsung ini. Ya. Makanya yang muda-muda ini, ya, jangan hanya berhenti sampai dapat makan, udah dapat makan selesailah. Enggak. Kita minta pakailah hidup kita. Maka saya bilang sama anak-anak saya, perkuat kalian bahasa. Ya. Mantapkan. Supaya kita bisa menangkan 2 negeri terbesar di dunia, China dan India. Dan saya yakin kalau mereka mengalami kegerakan, Yesus akan segera datang. Haleluya. Ketiga, Tuhan mengutus Yunus ke Niniwe. Pada waktu itu saudaraku, Niniwe adalah pusat ibu kota kerajaan terbesar. Yunus beranggapan begini, ngapain ini? Niniwe ini harus diselamatkan. Yunus tidak mengerti. Tuhan sayang dengan penduduk yang begitu banyak. Tidak masuk di akal oleh Yunus. Sekeras orang Niniwe bisa bertobat.
100% bertobat dari mulai rajanya. Tugas kita beritakan Injil. Tugas kita sampaikan kebenaran firman. Tugas Tuhan mengubah hati manusia. Niniwe berhasil diselamatkan. Padahal sudah ditentukan Tuhan 40 hari lagi segera akan dijungkir balikan. Tapi sebelum tiba hari penjungkir balikan, mereka sudah merendahkan hati untuk bertobat. Saudara, mari mata kita sekarang bukan hanya melihat sekitar kita. Masih banyak saudara-saudara kita. Mungkin yang dekat dan yang jauh. Memerlukan keselamatan. Kita tidak cukup beribadah hanya secara ritual setiap minggu di tempat ini. Harus jelas visi kita. Harus jelas doa kita. Bikinlah walaupun gereja kita ini skopnya kelihatan kecil. Tapi kiranya kita menjadi bangsa yang besar diberkati. Untuk menjadi berkat kepada bangsa-bangsa lain. Hidup kita harus berguna. Hidup kita harus bermanfaat. Untuk keselamatan orang lain. Haleluya. Maka saya minta generasi kedua. Mari persiapkan dirimu. Ya. Persiapkan hidupmu. Ya. Belajar. Pendidikan sekuler itu perlu. Ya. Kalau Anda sukses dalam pendidikan sekulermu, engkau akan lebih mantap dipakai Tuhan. Musa sukses dalam pendidikan sekulernya. Tuhan siapkan dia menjadi pemimpin besar, membebaskan bangsa Israel. Pendidikan sekuler itu perlu untuk membuka wawasan kita lebih luas. Lebih jauh, maka dorong anak-anak kita. Selesaikan pendidikan sekulernya dengan baik. Supaya dia juga Tuhan persiapkan untuk dipakai Tuhan. Haleluya. Dengan pendidikan sekulernya, Musa luar biasa dipakai Tuhan. Demikian juga Paulus. Pendidikan sekulernya Paulus itu luar biasa. Dia penulis terbanyak dalam Injil. Karena mampu membuat bahasa yang bisa dicerna bagi banyak orang. Makanya yang muda-muda saya minta, siapkan diri. Jangan buang waktu. Ya. Jangan buang kesempatan. Biar engkau bisa dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Saudara tidak cukup hanya hidup untuk cari makan. Tidak cukup. Kita hidupkan untuk cari makan saja. Kita hidup untuk Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Lewat talenta, karunia. Yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita sudah saksikan melalui pelayanan tubuh Kristus. Bangsa-bangsa lain sudah mulai berdatang. Ini seperti mimpi, saudara. Saya pun hampir tidak percaya. Tapi saya telah melihat kenyataan di generasi kita ini. Tuhan sudah mulai menggenapi janjinya tentang pengajaran. Saya harap Tanjung Uban juga harus siap menjadi jemaat pendukung. Haleluya. Dan kalau saudara menjadi jemaat pendukung, memuliakan Tuhan, ingat, engkau tidak akan dibuat Tuhan miskin. Secara jasmani dan secara rohani. Haleluya.
Haleluya. Saya melihat tubuh Kristus dimanapun. Selalu Tuhan buat keistimewaan. Ya. Dimanapun. Saya udah lihat sampai ke pelosok Seilalah. Sampai ke bagan batu, ujung batu Rokan, Duri. Dari mulai jemaatnya sampai hamba-hamba Tuhan. Saya melihat diberkati Tuhan. Untuk kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saya harap jemaat Tanjung Uban tetap bersemangat. Haleluya. Engkau tidak akan ditinggalkan Tuhan. Engkau akan diberkati Tuhan. Dalam kelimpahan-kelimpahan. Supaya engkau sukses menjadi berkat bagi banyak bangsa. Haleluya. Saudara sudah memberi makan orang India. Berkat India sudah datang kepada saudara. Saudara sudah beri makan orang Australia. Berkatnya Australia turun sama saudara. Saudara sudah kasih makan orang Pakistan. Berkatnya Pakistan sudah masuk sama saudara. Ya, saya tidak tahu berapa negara lagi yang Tuhan segera rekrut untuk kita layani. Ya, karena kita sambut mereka. Berkat yang untuk mereka ditimpakan untuk kita. Haleluya. Haleluya. Ke kita dipercayakan Tuhan. Maka saya bilang, Tuhan berkat India kami rebut. Berkat Australia kami rebut. Sekarang Amerika. 2 orang peserta dari Amerika itu bukan pendeta yang jemaatnya kecil. 20.000 jemaat. Papanya pesankan kepada anaknya. Pertama kepada anak sulungnya. Kamu harus pergi ke Indonesia. Maka anak sulungnya sudah datang ke kota Medan mengikuti fellowship kita. Lalu abangnya berkata kepada adiknya lagi, kau harus pergi ke Indonesia, ke Pulau Batam. Bukan untuk khotbah, bukan untuk KKR, tapi untuk dengar firman Tuhan. Maka mereka datang ke Pulau Batam. Dari San Francisco, saudara. Ternyata setelah dia dengar firman-Nya, orang tuanya sudah meninggal, saudaraku. Ternyata prosesnya sama dengan proses ke kita. Orang tuanya banyak menderita di Amerika. Karena orang tuanya adalah migran dari Rusia ke Amerika. Dia bisa diterima di Amerika menjadi hamba Tuhan lewat banyak penderitaan. Tapi saudaraku, Tuhan memberkati mereka dengan jemaat yang cukup besar. Dengan harta kekayaan secara jasmani yang cukup besar. Mereka gak tahu mau buat kemana. Tapi setelah datang ke Indonesia, mata mereka terbuka. Kami harus lakukan sesuatu untuk kemuliaan bagi Tuhan. Makanya sekarang kita telah terkoneksi dengan Amerika, dengan Rusia, dengan negara-negara lain lagi. Saya harap jemaat Tanjung Uban tidak ketinggalan. Haleluya. Haleluya. Kita tidak sibuk untuk diri kita sendiri lagi. Tapi mari sibuk untuk memuliakan Tuhan. Menjadi bangsa besar perlu iman. Perlu iman yang dikuatkan. Yang ketiga, tetap memuliakan Tuhan. Haleluya. Kalau ini ada pada kita, saya yakin segala sesuatu kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita datang pada Tuhan, kita beri kesempatan untuk Tuhan tetap berkarya dalam hidup kita.